Mbak Agustin ini datang dan disuruh bayar buat tes tertulis. Apa saya sudah ditipu? Lah ya pastilah teman-teman ya. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di channel Pejuang Karyawan. Seperti biasa teman-teman, di channel ini saya akan banyak membahas tentang lowongan pekerjaan, lamaran pekerjaan, review undangan interview, kemudian tips dan trik dan lain sebagainya. Kalian bisa lihat sendiri di channel Pejuang Karyawan ya. Nah, untuk video kali ini saya akan membahas atau mereview salah satu komentar teman-teman yang ada di salah satu video saya ya. Oke, langsung aja, nggak usah basa-basi, nanti terlalu panjang videonya. Teman-teman bisa lihat sendiri ya di layar monitor atau layar tancap kalian. Nah, di sini ada teman kita yang mendapatkan undangan interview di Jakarta Timur ya, tepatnya di Ciracas, dan bertanya ini bener apa enggak undangannya. Oke, kita bahas dari awal. Di atas memang ada nomor bla bla bla, kelihatan resmi ya. Oke, kemudian di bawahnya kepada yang terhormat. Ini kenapa kepada yang terhormat depannya pakai hashtag? Apakah ini di Instagram atau TikTok juga nge-share-nya atau gimana? Pakai hashtag ya kan. Kemudian di bawahnya ada biodata diri saudara atau saudari, formalitas ya. Cuman di sini kok ada typo ya ini. Ini harusnya dipisah. Wah, ini udah kelihatan aneh nih. Kemudian sesuai dengan kualifikasi atau persyaratan perusahaan PT Kongguan Biskuit Factory Indonesia, penempatan kerja bulan November 2020 wilayah Ciracas, Jakarta Timur. Oke lah, ini udah kelihatan keren lah ya. Kemudian mengundang walk interview dan tes tertulis. Nah, ini nih sebentar, kita lihat dulu. PT Kongguan Biskuit Factory Indonesia ya, ini perusahaan besar. Menurut saya ini hampir nggak mungkin mengundang walk interview ya. Ini hampir tidak mungkin. Setahu saya perusahaan-perusahaan besar itu hampir tidak mungkin walk interview. Istilahnya kalian datang ya interview kapan aja bisa. Ini menurut saya sih udah mulai janggal ya. Dari sini walk interview menurut saya udah nggak mungkin kalau perusahaan besar, kecuali perusahaan kecil biasa ya. Walk interview biasanya lebih identik ke sales ya. Sales itu perusahaan kecil biasa, penjualan atau apapun ya, retail. Kalau perusahaan gede PT-PT itu terus menurut saya nggak mungkin. Kemudian hari Sabtu pula, hari Sabtu perusahaan besar ya jarang, biasanya Senin sampai Jumat biasanya, tapi ini hari Sabtu nggak tahu lah ya. Kemudian kita lanjut tanggal 21 November 2020 jam 8 sampai jam 1 siang. Oke, ini udah standar lah ya. Kemudian alamat kantornya Jalan HM Joyo Martono nomor 3 bla bla bla, Margahayu, Kecamatan Bekasi Timur. Ini tambahannya lagi ya. PT Kongguan Biskuitnya itu di mana? Wilayahnya Ciracas. Kemudian kantornya ada di Margahayu. Nah, ini agak aneh juga, ini bener apa enggak, kita coba nanti ya. Kita lanjut dulu. Sekitar 200 meter dari pintu tol Timur Bekasi, posisi kantor samping Indomaret Mall BTC. ini PT Kongguan kantornya dijelaskan ya kan, patokannya ini nggak perlu sebenarnya. Menurut saya itu nggak perlu. Kalau perusahaan besar itu nggak perlu dijelaskan poin-poinnya, titiknya di mana, dekat mana itu nggak mungkin. Di Google pasti udah ada titik poinnya di Google Map ya. Jadi menurut saya ini agak mencurigakan ya dari sini juga ya. Kemudian kan tadi di atas ada Google Map-nya, coba kita lihat. Ini Google Map-nya kira-kira di mana ya? Nah, di sini ya. Di sini teman-teman. Kalau perusahaan besar, perlu diingat teman-teman ya. Perusahaan besar itu pasti sudah ada poin dan reviewnya, ada bintangnya. Dan ini belum ada ya. Dan masih baru. Ini kayaknya nitiknya masih baru ya. Kita lihat juga kondisi tempat buat interviewnya. Ini mana mau interview di warung sambil ngopi ceritanya. Ini jualan pulsa ini titiknya nih.
Jualan pulsa gimana ceritanya? Apa di rumah sebelah? Bukan. Ini ada baliho juga ya. Nah, masa PT Kongguan interviewnya di tempat kayak gini ya? Aduh, ini udah tambah tidak meyakinkan ya. Coba kita geser, ada ruko di sebelahnya. Nah, kalian bisa lihat, teman-teman bisa lihat ya di sini. Ini jualan pulsa. Kemudian ini apa nih? Kosmetik. Aduh, apalagi ya kan? Ini ada ruko kosong. Wah, ini udah wis pokoknya wis mencurigakan ya. Ini di skip aja menurut saya. Nah, ini ada rumah makan juga. Apa jangan-jangan di sini masakan Padang? Oke lah. Nah, ini dari mapnya juga kelihatan mencurigakan. Masa PT Kongguan interviewnya di tempat kayak gini kan aneh teman-teman ya. Udah pasti wis jangan datang buang-buang waktu, buang-buang bensin ya. Udah dipastikan ini palsu. Oke, kita lanjut di bawahnya teman-teman. Penyeleksian resmi atas dasar SOP perusahaan. Adapun kurang paham boleh didampingi keluarga pada saat interview atau wawancara user. Nah, ini ngapain juga interview tapi harus minta ditemani didampingi keluarga juga. Ini biar apa? Sebenarnya interview itu nggak ada sejarahnya interview didampingi keluarga, biar lebih meyakinkan ibunya, seperti itu ceritanya ya. Kemudian persyaratannya bahwa, nah ini lebih konyol lagi ya, BW. Nah, ini perusahaan sebesar PT Kongguan nggak mungkin nulis pakai kata singkat kayak gini, kayak anak alay ya. Bawa CV, bawa alat tulis pensil, bawa materai 6K, buset. Ini udah wis pasti, nggak usah diragukan lagi, ini pasti palsu ya. Nggak mungkin perusahaan gede pakai kata-kata seperti ini ya. Pakai pakaian hitam putih, SKCK, bla bla bla. Bagi yang siap hadir membalas via nama, nomor KTP, bertemu Ibu Sabrina HR Personalia. Nah, ini udah tidak perlu lagi ya. Kemudian kita lihat komentar teman-teman di bawahnya, ada yang komentar juga ya. Nah, ini kalau ini Bang, saya tadi datang disuruh bayar ya, dibayar juga, disuruh bayar, udah pasti. Dan akhirnya Mbak Agustin ini datang dan disuruh bayar buat tes tertulis. Apa saya sudah ditipu? Lah ya pastilah teman-teman ya, orang lagi mau kerja tes interview disuruh bayar ya, itu udah nipu, udah pasti ya kan, nggak mungkin. Saya aja kalau interview udah interview aja, nggak usah bayar-bayar, ngapain capek-capek ya. Dan ini mbaknya apa saya udah ditipu? Ya udahlah mbak, itu udah ditipu pastilah ya, nggak usah diteruskan. Oke lah ya. Nah, ini juga saya udah balas, kalau diminta itu pasti ditipu ya kan. Oke Bang, makasih ya, ini aku dapat panggil lagi, disuruh bayar 650.000 tapi aku kerjain aja. Oke teman-teman, jadi intinya sudah jelas ya. Jadi intinya sudah jelas, alamat undangan interview lowongan kerja itu palsu dan disuruh bayar. Ini dari kasusnya Mbak Agustin PT Kongguan ya. Kongguan itu perusahaan besar ya atas namanya. Kemudian apa namanya, disuruh bayar dan ini ditambahin 650.000. Waduh ini. Kemudian dari undangannya ini sudah kelihatan banget dari atas pakai hashtag ampun dah. Kemudian ada tipe biodata diri, harusnya itu di spasi ya, ada spasinya lah ya. Kemudian alamat kantornya kalian bisa lihat sendiri tadi ya teman-teman, di ruko-ruko nggak jelas kayak gitu ya. Kemudian ada patokannya lagi, nggak perlu PT besar, nggak perlu ada patokan sana sini belok kanan belok kiri, nggak perlu. Kemudian kata-katanya ya, persyaratan ini kenapa disingkat kayak anak alay, udah wis ini sudah dipastikan palsu. Oke teman-teman, itu saja untuk review kali ini. Jika teman-teman punya undangan interview yang punya indikasi penipuan, silahkan teman-teman bisa di share di kolom komentar atau di diskusi channel Pejuang Karyawan, biar teman-teman yang lain juga pada tahu dan mungkin punya kesamaan undangan interview ya. Kalian bisa lihat sendiri di video saya yang sebelumnya membahas juga tentang alamat palsu PT apa saya lupa, kalian bisa lihat sendiri ya di bawah ini.
dilihat di situ. Saya juga lihat review di Google Map, ternyata banyak yang ditipu, disuruh bayar seragam kalau nggak salah 800.000. Wah, itu udah pemerasan ya istilahnya. Oke teman-teman, silakan kalau teman-teman punya kritik, saran atau komentar, silakan tinggalkan di bawah ini, nanti saya komentari juga. Komentarnya diskusi apa ya. Oke, semoga video review alamat palsu, lowongan kerja palsu ini bisa menambah wawasan dan bermanfaat buat kalian. Jangan lupa tonton video yang lainnya juga ya di channel Pejuang Karyawan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.